Selamat pagi anak-anakku, saya izin rekam dan kemudian saya coba share screen ya. Saya buka presentasi dulu di tatap muka ke-8. Oke, sudah lihat ya? Sudah lihat tatap muka ke-8? Kita hari ini akan membahas mengenai membuka pasar dan bisnis ya, atau membuka bisnis dan pasar ya. Karena kita punya topik 7 agen dan 7 broker, karena kita punya topik keagenan dan kepiarangan asuransi untuk kalian ya. Oke, kita akan bahas mulai bagaimana seorang agen membuka bisnis dan membuka pasar, karena tentu saja ini suatu hal yang penting diketahui oleh kita semua ya, karena kalau katakanlah kalian atau siapapun ingin menjadi seorang agen asuransi, tentu harus memahami dulu kemarin-kemarin apa tuh yang dilakukan, apa tuh tanggung jawabnya, apa haknya, dan bagaimana memiliki kompetensi yang memadai. Dan hari ini sesi terakhir untuk keagenan, nanti mulai sesi berikutnya lagi mengenai broker ya. Nah, kita hari ini bertemu 8 dan 2 topik bagaimana kita membuka bisnis ataupun usaha sebagai seorang agen. Kemudian bagaimana kita membuka pasar, siapa kita punya customer atau calon klien kita. Oke, kita akan bahas ya. Nah, pertama yang harus kita siapkan sebelum kita membuka bisnis sebagai seorang agen, karena sesungguhnya yang saya sampaikan kepada kalian, bisnis seorang agen ini dapat diwariskan kepada kita punya anak cucu kita. Kalau katakanlah kalian berprofesi sebagai seorang agen, nanti nasabah-nasabah kalian ataupun customer-customer yang kalian sudah dapatkan itu bisa diwariskan kepada anak-anak kalian dan cucu-cucu kalian. Ya, jadi kalau kalian kerja di perusahaan asuransi ataupun kerja sebagai seorang direktur dimanapun, ya itu posisi kalian sebagai seorang direktur itu tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kalian. Tetapi kalau bisnis kalian sebagai seorang agen asuransi itu bisa diwariskan, ya. Jadi pertama kali yang kalian harus siapkan adalah mentally, ya, secara mental, secara semangat, spirit, ya, kemudian kepercayaan sama kompetensi. Kalian harus siapkan semua itu. Karena tentu saja untuk membangun bisnis di apapun bisnisnya, ya, terutama bisnis agen asuransi ini, itu bukannya suatu hal yang mudah, ya. Bahkan kalau kalian jualan pulsa handphone ataupun jualan bakso ataupun jualan apapun, itu tidak mudah juga. Kenapa? Karena pada waktu kalian buka sebagai seorang agen ataupun buka restoran, tidak serta-merta sekonyong-konyong banyak nasabah yang datang ke tempat kalian untuk membeli bakso ataupun membeli asuransi kalian. Ya, tidak semata-mata, ya. Kalian apa? Kalian harus menunggu waktu dan kalian harus melakukan apa? Pemasaran dan segala macam. Jadi kita harus siapkan mental dulu bahwa pekerjaan kita memang memerlukan apa? Memerlukan perjuangan, memerlukan upaya yang terus-menerus ya. Bahkan saya punya bisnis pun juga saya harus apa? Semangat terus, tidak boleh pantang apa? Tidak boleh menyerah ya, tidak boleh berhenti. Terus menerus untuk dapat melakukan pemasaran, melakukan penjelasan dan hubungan-hubungan baik ya. Jadi secara mental kalian harus siapkan dulu diri kalian ya, dan kompetensi dan segala macam itu yang kita harus siapkan. Kemudian setelah kalian punya diri sudah siap, kita punya mental dan kompetensi serta kemampuan kita sudah siap, kita apa? Harus punya kantor ya. Entah katakanlah kalian berkantor di kantor perusahaan asuransi ya. Jadi kartu nama kalian nanti alamatnya apa? Kantor PT Asuransi ABCD ya. Kantornya di mana? Di gedung apa, lantai berapa? Atau kalian mau berkantor di rumah kalian sendiri, bisa saja di rumah, mungkin di carport ataupun di garasi, bikin ruangan kecil, kasih meja, ya, kasih telepon atau mungkin handphone, ya, ada sebuah notebook ataupun PC, kalian siapkan itu sebagai apa? Kantor kalian. Karena bagaimanapun juga bisnis harus apa? Harus ditekuni, tidak bisa disambi. Kalian harus siapkan waktu kalian untuk apa? Untuk bekerja. Ya, tidak bisa sambil tiduran ataupun sambil main, nggak bisa. Kalian harus siapkan waktu ya untuk bekerja sebagai agen asuransi. Jadi kalian harus siapkan ruangan kantor kalian, entah di perusahaan asuransi atau di rumah kalian atau dimanapun ya. Kemudian apa? Ada beberapa perangkat ataupun beberapa alat yang kalian harus punya atau miliki. Pertama apa? Tentunya kartu nama
Ya, karena kalian kemana-mana kan harus apa? Mengenalkan diri, ya, menyampaikan apa yang kalian mau sampaikan, yang kalian berikan, jasa apa yang kalian mau sampaikan kepada calon klien, ya, tentunya juga notebook ataupun PC serta handphone sebagai alat komunikasi, ya, alat email segala macam. Ini alat-alat yang apa? Yang kalian harus miliki untuk memulai sebuah bisnis, ya. Kemudian apa lagi? Nah, transportation. Tentunya kalau kalian mau kunjungan, ya, tapi sebelum kunjungan nanti saya akan coba sampaikan, kalian harus melakukan komunikasi. Nah, ini kalau transportasi kalian jangan juga malu. Kalau kalian misalnya naik kendaraan umum atau mungkin naik sepeda motor, ya, jangan malu. Kenapa? Karena memang bisnis begitu. Dan nasabah tidak melihat kalian punya kendaraan, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak benar, ya, bahwa nasabah melihat penampilan kita dari kendaraan yang kita miliki, ya, karena tentunya nasabah akan secara langsung memang secara kacamata melihat kita pakai apa, tapi kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan buat nasabah itu jauh lebih penting dibandingkan cuma kendaraan semata, ya, karena kendaraan kan sebagai alat transportasi untuk mengantar kita dari tempat awal ke tempat tujuan kita, yaitu tempat calon nasabah. Jadi ini semua yang kalian kita butuhkan untuk dapat melakukan kita punya fungsi. Kita nggak ada masalah kalau katakanlah kita mesti naik transportasi umum, ya. Yang penting apa? Kita berpakaian rapi dan sopan, itu yang paling utama. Nah, ada ini sebuah mitos, ya. You are what you drive, ya. Anda adalah apa yang Anda kendarai, ya. Ada iklan juga dari BMW segala macam itu, Anda adalah apa yang Anda kendarai. Itu sebenarnya keliru, ya. Itu sangat materialisme, sangat duniawi, ya. Jadi kita bukanlah apa yang kita kendarai, kita adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita perbuat. Itu yang utama, yang benar, ya. Jadi bukan apa yang kita kendarai. Percuma juga katakanlah kita mengendarai sebuah mobil mewah, tetapi pada waktu di jalan kita membuang sampah tisu sembarangan ke jalan raya, ya. Mungkin duitnya banyak tapi otaknya kosong. Ini yang saya pikir mesti apa? Mesti kita pikirkan sesungguhnya bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan kepada calon konsumen. Nah, jadi what you think you become, ya, apa yang engkau pikirkan engkau akan menjadi itu. Apa yang engkau rasakan akan Anda you akan menarik sesuatu. Apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau bayangkan, engkau akan membuat sesuatu. Ya, ini sebuah nasihat yang baik, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian mau jadi agen asuransi, tentu kalian harus berpikir saya mesti menjajakan ataupun menawarkan kepada siapa saya punya jasa agen asuransi ini, ya. Jadi ada dua yang saya pisahkan. Pertama consumer retail, yaitu apa? Individual dan keluarga. Jadi pribadi dan seseorang, ya. Itu jadi bukan dalam bentuk PT. Sementara corporate ataupun company dalam badan usaha. Ya, jadi dipisahkan tuh individual ataupun consumer ataupun retail, dan satu lagi company ataupun corporate. Jadi kalian mau tawarkan kepada siapa? Ke perusahaan-perusahaan atau ke individual, ke consumer. Ini yang kalian bisa pikirkan terlebih dahulu. Tapi tentunya keduanya bisa menjadi nasabah kalian, ya. Keduanya bisa menjadi nasabah kalian. Tentunya kalau consumer itu jauh lebih Jauh lebih sederhana kalau individu, ya. Tidak ada birokrasi kalau kalian kenal dengan orang tersebut. Tapi kalau katakanlah ini company, ya tentunya ada birokrasi yang kita harus tempuh, ya. Katakanlah kita cuma kenal kawan kita di sana bekerja, tapi dia bukan pemutus atau dia bukan bos di situ. Tentunya kita minta ketemu dulu terlebih dahulu, kan. Jadi ada tahapan-tahapan, ada proses yang kita harus lalui, berbeda dengan konsumer ini, ya. Oke, kemudian ada 4 pilar yang saya ingin coba sampaikan kepada kalian, ya. 4 pilar, 4 hal yang utama yang kita harus miliki, pikirkan, ya, dalam profesi kita sebagai seorang agen asuransi. Pertama adalah kita harus melakukan pendidikan, harus mendidik, mengedukasi, ya, mengedukasi konsumen, ya, tentang tentang risiko,
ya tentang risiko dan solusinya yaitu asuransi. Ini pertama kali dulu, karena banyak di luar sana masyarakat kita kurang memahami, ya bahkan mereka kadang-kadang tidak tahu risiko apa yang mereka hadapi, yang mereka miliki. Nah, sehingga kita sebagai praktisi, sebagai orang yang ahli, yang paham, expert di bidang asuransi, ya sebelum kita menawarkan sesuatu, kita apa? Harus mengedukasi dengan baik, membuka mereka punya pikiran sehingga mereka paham apa itu risiko dan paham apa risiko yang mereka hadapi, bahaya apa yang mereka akan terima bila mana terjadi bahaya-bahaya tersebut, ya. Jadi apa? Sehingga akhirnya mereka sadar, oke, saya punya risiko kematian. Kalau kata saya kemati, apa yang terjadi? Anak saya, istri saya tidak bisa hidup dengan layak. Ya, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya mesti membeli asuransi jiwa. Senilai berapa? Senilai biaya yang cukup untuk melanjutkan kehidupan anak dan istri saya. Kan paling tidak kita mesti pikir, kita mesti buka. Kita orang asuransi bukan kerjanya nakut-nakuti konsumen, bukan ya. Jangan sampai ditakut-takutin. Kita nggak boleh nakut-nakut, tapi kita apa? Membuka cakrawala, membuka pikiran mereka supaya mereka paham bahwa ada risiko-risiko yang mereka miliki dan mereka hadapi, dan bila mana terjadi dampaknya bagaimana, itu maka kita mesti buka semua. Kenapa? Tanpa itu maka nggak paham, ataupun mereka sudah paham tapi mereka abaikan, ya kadang mereka tahu tapi mereka tidak betul-betul realize. Jadi apa? Artinya apa? Kita harus membuka semua cakrawala pikiran mereka. Ya, jadi setelah itu apa yang kita harus sampaikan? Solusi apa yang kita mesti berikan kepada mereka? Tentunya ada masalah, ada risiko, tentunya harus ada solusi. Nah, itu yang pertama kita mesti sampaikan kepada mereka. Yang kedua, setelah katakanlah mereka sudah terbuka, lantas apa? Kita sebagai agen asuransi, kita mesti sampaikan, ini loh, saya datang untuk membantu kamu, saya membantu kita semua, apa? Untuk dapat melayani kamu, untuk mendapatkan produk asuransi yang sesuai, dan kemudian yang pas, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita sampaikan apa? Benefit. Ya, benefit itu, makanya saya garis apa? Saya hitamkan. Benefit apa, manfaat apa yang mereka bisa terima dari kita. Ya, baik sebelum maupun sesudah penjualan. Jadi servis kita bukan cuma pada saat menjual saja, tapi sebelum menjual dan setelah mereka membeli produk asuransi. Nah, ini benefit. Kemudian sebelum melakukan penjualan, ya sebelum memberikan solusi, kita harus apa? Kita harus melakukan risk economic dan knowledge profiling, ya. Jadi seperti halnya tukang jahit ya. Saat katakanlah kita mau menjahit pakaian, tentunya tukang jahit akan apa? Mengukur badan kita, mengukur lengan kita, dada kita, panjang badan kita, ya, lingkar pinggang kita, bahu kita, itu diukur semua. Ya, setelah diukur, ya, setelah itu ditanya, Bapak mau bikin baju untuk apa? Untuk ke pesta, untuk santai, untuk kerja, atau untuk bulan lain? Kan tanya dulu kan? Oke, saya mau pakai buat baju santai, casual. Oke. Berarti apa? Oke. Bapak punya motif, Bapak suka apa? Mau kotak-kotak, bunga-bunga, atau polos saja. Nah, sehingga siapa? Si penjahit ini memahami apa yang kita inginkan. Jadi sesuai nanti pada waktu baju tersebut selesai, itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, jadi sebelum katakanlah kita menawarkan solusi, kita mesti apa? Melakukan risk profiling. Tadi kembali lagi, kita menggali informasi terkait dengan apa yang ada di dalam mereka punya diri, ya katakanlah tadi, oke, Bapak punya harta apa saja, Bapak usia berapa, kita mesti apa? Mesti menggali informasi-informasi terkait dengan risiko yang dimiliki oleh calon nasabah. Jadi risk profiling. Ya, jangan sampai katakanlah kita tutup mata, kita langsung, ini Pak, Bapak butuh untuk asuransi jiwa, Bapak butuh untuk asuransi kebakaran. Tidak demikian. Ya, jadi kita mesti menggali informasi mengenai risiko apa yang dihadapi oleh si calon konsumen. Setelah risk profiling, kita mesti melakukan apa? Economic profiling. Artinya apa? Kita mesti menggali apa? Kemampuan keuangan, ya, menggali kebutuhan berapa nilai pertanggungan yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan, ya. Jangan sampai kita menjual polis yang apa? Yang terlalu mahal dibayarkan oleh si konsumen. Karena konsumen kan punya kebutuhan lain, kebutuhan hidup untuk bayar uang sekolah, bayar transportasi, bayar rumah tangga, bayar dan segala macam. Ya, jadi jangan sampai premi asuransi tersebut membebani mereka. Jangan sampai ternyata mereka tidak mampu membayar premi asuransi. Sehingga apa? Kita mesti melakukan apa? Economic profiling. Jualah premi asuransi yang pantas sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Ya,
Kemudian yang ketiga adalah knowledge profiling. Ya, jangan sampai kita menjual produk asuransi yang tidak mereka pahami, yang sangat jauh dari pengalaman dan pengetahuan mereka. Misalnya yang selama ini terjadi, kita jualan unit link kepada konsumen-konsumen apa yang tidak berpendidikan ataupun kurang memahami pasar modal, tidak pernah beli polis asuransi, kita jual apa? Tawarkan unit link. Ini yang keliru. Sehingga kita harus menjual produk asuransi yang sesuai dengan profiling, ya, risk, economic, sama knowledge. Jangan sampai kita sebagai agen asuransi dengan serampangan, sembarangan menjual produk apa saja. Tidak. Ya, kita harus memahami siapa konsumen tersebut. Sehingga produk ini sesuai dengan konsumen. Oke, yang terakhir barulah kita apa? Memberikan solusi. Ya, solusi. Jadi solusi yang kita sudah desain, kita sudah gambarkan, kita sudah petakan semuanya, itu sudah sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan, dengan tipe risikonya, dengan kemampuan keuangan dan segala macam. Yang tadi yang nomor 3 ya. Jadi ini 4 pilar yang harus dipahami oleh seorang calon agen asuransi supaya tidak salah menjual, ya, tidak salah memahami, sehingga memang kompetensi seorang agen asuransi harus cukup tinggi, bukan cuma sekedar menjual produk asuransi, tapi harus memahami semua, ya, semua terminologi, semua pengetahuan tentang asuransi dan kebutuhan si konsumen, ya. Jadi tidak semata-mata sebagai penjual saja, ya. Agen asuransi bukan agen koran, ya, bukan agen minyak tanah, ya, atau agen pulsa. Tidak, ya, tapi agen asuransi adalah seorang agen yang memahami semuanya, kebutuhan konsumen, produk-produk asuransi dan segala macam, ya, termasuk harus apa? Melakukan dengan penuh dengan integritas. Nah, setelah disebut semua, bagaimana kita membuka bisnis dan kemudian ada 4 pilar itu, ya, kita mau buka pasar. Saya mau jualan kepada siapa? Kalau katakanlah kalian jadi agen asuransi atau jadi agen apa saja lah, saya menjual produk ini kepada siapa? Siapa yang saya mesti tawarkan? Kan kalian, oke, kamu turun aja di pasar, kamu tawarkan semua pedagang pasar. Tidak demikian, tidak demikian. Ya, jangan sampai kita menjual produk asuransi kepada pedagang apa, pada pedagang-pedagang pasar, pekerja-pekerja informal. Ya, jangan demikian juga. Karena kita mesti apa? Kembali lagi gali tadi. Risk profiling, economic profiling, sama knowledge profiling. Nah, jadi kita apa? Harus melakukan listing, ya, melisting daftar prospek. Kita harus memahami, ya, siapa target kita, siapa calon konsumen kita. Keluarga kah? Atau teman? Atau di luar itu? Di luar keluarga dan teman. Nah, mesti pahami nih, ada plus minus, ya. Kembali lagi, tadi apa? Kita harus mencari prospek apa? Yang memang memiliki kemampuan dan kemauan untuk apa? Membayar polis asuransi, ya. Jadi apakah itu keluarga atau teman? Ada plus minus. Kalau katakanlah kita menawarkan kepada teman ataupun keluarga, ya, mungkin akan jauh lebih mudah. Makanya kebanyakan agen asuransi jiwa di sana, ya, itu disuruh bikin daftar nama 100 nama apa? Keluarga, anggota keluarga dan teman-teman yang dekat. Tulis nama 100 agen, 100 nama, ya. Nah, tawarkan itu produk tersebut. Tapi kalau katakanlah kita melakukannya secara keliru, kita asal membabi buta jualan polis asuransi, ya, nanti saudara-saudara tersebut, keluarga tersebut, teman-teman kita akan jadi musuh, ya. Jadi memang gampang, tapi kalau katakanlah kita keliru menjualnya, teman-teman tersebut akan jadi musuh kita, maka tidak akan mau kenal kita lagi, ya. Jadi jangan mentang-mentang teman, jangan mentang-mentang anggota keluarga kita asal menjual. Tidak, kita harus menjual dengan proper, dengan pantas, dengan layak, ya. Jadi apa? Harus pahami dulu tadi 3, ya. Risk profiling, economic profiling, sama knowledge profiling. Supaya apa? Kita bisa menjadi sahabat yang lebih baik. Kemarin mungkin jadi sahabat baik, tapi saat ini sahabat sejati. Kemarin jadi anggota keluarga biasa, tapi sekarang kita menjadi anggota keluarga yang lebih baik. Ya, jadi hubungan kita makin erat. Ya, jadi mestinya asuransi membuat hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan menjadi lebih erat, bukan memisahkan. Ada suatu cerita, ya, suatu cerita dari teman kita, saya sebut KD, ya, orang Batak, ya. Dia membeli produk asuransi unit link yang ditawarkan oleh adik iparnya sendiri, adik istrinya. Kemudian ternyata, ya, yang dijelaskan sama yang terjadi itu berbeda. Bapak ini
marah sekali karena uang sebagai dosen, beliau dosen di Trisakti juga di STMT, ya STMT, ya. Dan beliau marah sekali. Kenapa? Karena apa yang dijanjikan dengan apa yang kenyataan itu berbeda sekali. Dia mengalami kerugian puluhan juta atau bahkan mungkin 100 juta lebih. Ya, beliau marah sekali dan kemudian beliau marah-marah kepada adik iparnya, adik iparnya. Bahkan mau menuntut kepolisian bahwa adik iparnya tersebut melakukan pembohongan, penipuan. Tetapi kemudian sang istri yang merupakan kakaknya si adik ipar ini, ya marah juga dong. Kalau kau nuntut dia ke kepolisian, kau bikin somasi dia, nuntut dia secara hukum, maka kita akan cerai. Jadi itu fakta yang terjadi kalau kita berjualan asuransi kepada saudara, ya, atau kepada teman dengan salah, maka hubungan persaudaraan tersebut akan putus. Maka sebaiknya kalau katakan kita mau berjualan kepada keluarga ataupun sahabat, lakukan itu dengan benar dan baik, ya. Kalau tidak paham dulu, lebih baik apa? Carilah di luar keluarga, di luar teman, bikin daftar. Ya, yang teman jauh ataupun yang pokoknya siapapun bukan keluarga, bukan teman. Ya, jadi kita mesti membuat daftar dulu. Tentunya buat daftar dari orang yang mampu, punya kemampuan keuangan untuk membeli asuransi dan punya risiko, ya, dan mau. Oke. Kemudian langkah kedua, setelah katakan kita punya daftar target atau daftar prospek, ya, kita apa? Kita melakukan apa? Perkenalan, introduce, ya, melakukan penyapaan. Hey, hello sahabat, keluarga, ataupun hello PT ini. Saya agen asuransi ternama, terpercaya sejak tahun 2015 misalnya. Saya melakukan penjualan ini, saya membantu banyak nasabah. Selama ini sudah tertolong karena saya menjual, bukan cuma menjual saja, tapi saya membantu pada saat terjadi klaim. Ya, jadi kenalkan diri kalian kepada calon customer melalui email, melalui surat post ataupun dengan berbagai macam alat, ya. Bisa saja juga kalian pakai sosial media, ya, mengenalkan diri kalian sebagai seorang agen asuransi yang terpercaya, yang bisa memberikan bantuan atau benefit apa yang bisa kalian berikan pada mereka. Jadi kita mengenalkan diri dengan berbagai macam cara. Setelah itu, setelah surat kita layangkan, ya tentunya apa? Kita melakukan apa? Hubungan telepon untuk bikin janji. Karena saya masih percaya bahwa asuransi adalah bisnis kepercayaan, ya. Dan kalau tidak percaya tidak akan terjadi transaksi, maka kita mesti apa? Meyakinkan calon konsumen. Dengan apa? Dengan bertemu. Kalau katakan kita cuma nawarin kertas atau ngirim surat doang dan mereka belum kenal kita, belum bertatapan muka, belum kita yakinkan, saya khawatir mereka pun tidak jadi beli ataupun mereka ragu. Makanya apa? Sebaiknya setelah kita kirim surat, kita bikin janji temu. Telepon janji temu. Sampaikan kepada mereka bahwasannya pertemuan ini untuk menjelaskan segala sesuatunya dan tidak ada komitmen apapun Bapak membeli. Jadi kita hanya apa? Silaturahmi dan mengedukasi. Tadi yang mengedukasi dan memberikan opsi kepada mereka, ya. Jadi bikin janji untuk temu, ya, untuk bertemu dengan mereka. Setelah itu apa? Kita visiting, kita ketemu dengan mereka di kantor mereka, berpakaian dengan rapi, dengan sopan, siapkan segala macam alat peraga, siapkan presentasi, ya, siapkan kartu nama. Kemudian apa? Kita sampaikan kepada mereka. Don't pushing, ya. Jadi visiting and convincing, artinya apa? Datang dan memberikan keyakinan, ya, tapi jangan memaksa. Dan lakukan apa? Lakukan tadi risk economic dan sama knowledge profiling. Supaya apa? Supaya kita tahu risiko apa yang mereka hadapi dan kita bisa bagian apa? Tadi sudah mengukur kayak tukang apa? Tukang baju, tukang jahit, ya. Oke. Setelah itu apa? Kita lakukan apa? Kita kirim quotation, kirim proposal kepada siapa? Kepada mereka, ya. Bahwasannya proposal ini kita sampaikan sesuai dengan data yang kami dapatkan dari Bapak, ya Ibu, bersama ini kami sampaikan quotation. Ini adalah opsi. Bapak bisa pilih, ya. Apa kelebihan-kelebihan kita? Jangan pernah menjelekkan orang lain, tapi berikan citra positif kepada kita. Kita nggak perlu menjelekkan, menjatuhkan orang lain untuk mengangkat diri kita, tapi nggak perlu. Kita tidak boleh sama sekali menjatuhkan orang lain. Ya, itu kuncinya. Tidak boleh menjelekkan orang lain. Tapi apa? Berikan apa kelebihan-kelebihan kita. Ya, sampaikan pada mereka bahwa kita punya kelebihan adalah ini, ya. Oke, setelah itu kita apa? Setelah kita sudah mengirim apa? Kita coba
bikin janji ketemu kedua, ya. Kan kita sudah sampaikan quotation. Kita coba minta second visiting, calling to explain. Bahwa ini kita punya quotation ataupun kita punya proposal, apa yang ada di situ. Kita jelaskan satu persatu. Mengapa kita pilih asuransi ini? Mengapa kita pilih jenis polis asuransi ini? Apa ini bunyi klausula ini? Apa manfaatnya? Kita jelaskan. Tapi kembali lagi, jangan memaksa. Karena saya sangat tidak suka dipaksa untuk membeli sesuatu. Saya yakin orang lain pun juga tidak suka dipaksa. Ya, jadi apa? Jangan pernah memaksa seseorang untuk membeli sesuatu yang mereka belum pahami dengan baik. Dan di luar sana banyak sekali teman-teman kita agen asuransi itu menjual asuransi dengan cara apa? Secara paksa, tanpa menuntut, ya, terus mendorong nasabah. Tidak, berikan kesempatan buat nasabah untuk apa? Untuk berpikir, untuk memahami terlebih dahulu, ya. Artinya apa? Give time to the prospect, berikan waktu, ya. Jadi jangan pernah maksa. Lebih bagus dia tidak jadi beli daripada kita menjadi musuh. Setelah itu, setelah kadang kita berikan waktu, ya, calling, telepon mereka untuk apa? Minta persetujuan. Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa mereka setuju, bisa tidak. Tapi yang pasti kita sudah punya hubungan baik dengan mereka. Bila mana mereka sudah menerima kita dalam 2 kali pertemuan. Ya, intinya kembali lagi rezeki, ya, rezeki itu tidak kemana-mana. Ya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya, kembali lagi, jangan pernah maksa. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari 7 langkah tersebut, di langkah ke-8 mereka menyetujui untuk dapat menerima kita punya penawaran. Tapi kembali lagi, jangan pernah memaksa dan berikan waktu yang cukup. Seandainya mereka masih ragu, ya sudah, mereka belum beli, nggak apa-apa, ya. Simpan nama nasabah tersebut, simpan penawaran tersebut, ya. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita akan coba telepon kembali, ya. Jadi saya percaya setiap bibit yang kita tanam di dalam tanah akan ada yang tumbuh, akan ada yang jadi pohon besar ke depannya. Jadi tanamkanlah bibit sebanyak mungkin kepada prospek kita. Saya percaya dari sekian banyak pasti akan ada yang jadi prospek kita, akan jadi nasabah kita. Nah, ingat bahwasannya mobil pertama kali berjalan itu sangat berat. Ya, pertama kali sangat berat. Masuk gigi 1 berat, tapi setelah gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 akan semakin kencang. Ya, begitu pun dengan bisnis agen asuransi. Pertama-tama akan sangat berat, sangat susah, sangat sukar untuk dijalankan. Tetapi setelah kita jalan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, makin makin ringan jalannya, seperti mobil. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ingat bisnis yang pertama kali saya sampaikan, ya. Bisnis agen asuransi atau bisnis asuransi adalah bisnis domino effect. Sekali kita dapat nasabah yang baik dan mereka puas dengan kita punya pelayanan, maka nasabah ini akan mereferensikan kepada nasabah berikutnya lagi. Ya, bahkan bukan cuma 1, mungkin mereka mereferensikan 2, 3, 4 orang. Ya, ingat ya bahwasannya 1 biji apel, 1 bibit apel itu bisa akan jadi apel yang tidak terhingga jumlahnya. Ya, 1 bibit apel kita tanam akan jadi pohon apel. Pohon apel ini akan menghasilkan berapa? Banyak apel. Pasti tidak terhingga. Dan dari apel-apel tersebut kita bisa bikin bibit lagi. Ya, jadi ingat asuransi adalah bisnis domino effect. Sekali yang bagus jadi dan mereka puas, dia akan kasih referensi berikutnya lagi dan terus menerus sampai ke ujung. Ya, ini adalah domino effect. 1 jatuh dan nasabah kita dapatkan, dia akan memberikan nasabah-nasabah yang lain. Oke. Dan bisnis asuransi umum, ya, terutama ya, dia tiap tahun akan diperpanjang kan, dan setelah itu kita bulan berikutnya lagi kita dapatkan lagi, bulan ketiga dapatkan lagi, dan pada waktu bulan tahun depan, ya, bisnis tersebut akan menggulung kayak bola salju, akan terus menerus, yang makin lama makin besar. Nah, ini yang kita harus sabar, tekun, dan terus menerus berupaya memberikan diri kita dengan kebaikan. Ya, yang berikutnya lagi, put the interest of the customers first. Jadi letakkan kepentingan konsumen terlebih dahulu. Ya, jangan mentang-mentang kita dapat komisi besar, lantas kita pilihkan produk ini. Tidak, ya. Jangan mentang-mentang komisi unit link besar, maka kita jualan unit link. Kita tidak jualan produk tradisional kayak term life. Ya, jadi kalau mereka butuhkan term life, ya tawarkan term life. Kalau mereka butuhkan asuransi property always, tawarkan property always. Jangan lihat kita punya diri. Mentang-mentang komisi besar,
mentang-mentang rate-nya besar, kita jualan itu. Tidak. Ya, jadi kalau nasabah butuh yang ini, ya kita berikan yang ini. Jangan tawarkan kepentingan kita, tapi tawarkan dari sudut kepentingan konsumen. Ya, letakkan kepentingan konsumen di atas kepentingan yang lain, di atas kepentingan kita ataupun kepentingan perusahaan kita. Ya, jangan mentang-mentang target kita gede, lantas kita jualan apa saja. Tidak ya. Jadi kita harus apa? Kita harus mementingkan kepentingan konsumen terlebih dahulu. Oke, jadi itu kita punya kuliah pada pagi hari ini ya tentang bagaimana membuka bisnis dan bagaimana membuka pasar ya, sehingga sebagai seorang agen asuransi kita sudah tahu langkah-langkah apa saja yang kita mesti lakukan. Tapi sebelumnya yang pertemuan pertama sampai ke sebelumnya sampai 7 yang kemarin ya, itu semua agen asuransi ya. Jadi kita mesti pahami terlebih dahulu semuanya, barulah kita buka bisnis ini. Oke. Saya minta kalian buatkan tugas ya, tugas summary dan tugas terstruktur ya, mandiri dan struktur ya. Dikirimkan lewat email saya ya di sini. Dan kemudian waktunya minggu depan, Kamis jam 24.00. Sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anakku? Anggun, Anissa? Halo? 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 Tidur kali ya? Halo? Wah, tuh, saya ngomong sendiri jadinya. Halo? Halo, Rajab. Selamat pagi. Ya, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Sehat selalu ya, Rajab ya? Ya, insya Allah, Pak. Oke, kamu di mana, Rajab? Di Cempaka Putih, Pak. Cempaka Putih, oke. Sinyal bagus ya? Apakah Bagus, ada yang Pak. di luar kota? Ada pertanyaan, Rajab? Saya belum ada, Pak. Oke, jadi profesi agen asuransi kamu bisa lakukan sambil belajar. Kalau kamu mau jadi agen asuransi, boleh lamar aja ke ACA ataupun ke Tokyo Marine atau kepada siapa untuk coba-coba kalian mencoba menjadi agen asuransi. Ya, nothing tulus kok. Ya, tidak ada ruginya kamu belajar, apply. Tanyakan kepada mereka apa syaratnya, kemudian apa yang akan diberikan mereka kepada kalian, pendidikan dan pelatihan. Jadi sambil ngisi waktu, kamu bisa dapatkan pengetahuan yang lebih luas. Ya, jadi praktek kerja, tanda petik ya atas inisiatif diri sendiri kan. Jadi kalian akan lebih advance dibandingkan teman-teman kalian kalau kalian mencoba mendaftar jadi agen asuransi. Dimanapun itu, ya sebaiknya satu dulu agen asuransi, entah asuransi umum atau jiwa. Kalian pelajari, ya. Tapi kalau belum yakin menjadi agen, kalian nggak usah jualan. Yang penting apa? Kalian datang di kelas, kalian dengarkan, ya. Dengarkan, pahami. Setelah itu kalian mencoba-coba, ya. Tapi jangan jualan dulu, jangan closing dulu. Kalian tawarkan aja dulu kepada saudara kalian. Tapi kalau kalian belum paham, kalian tanyakan kepada kalian punya leader ataupun kalian punya apa, manajer. Kalau enggak, ya kalian telepon saya aja. Pak, ini bagaimana? Saya siap membantu. Ya, jadi walaupun nanti kalian sudah selesai kuliah dengan saya siap membantu untuk menjelaskan apapun yang terkait dengan kalian punya pelajaran ataupun pekerjaan. Oke? Ada pertanyaan dari kalian? Ini hari ini ada 19 anak yang kuliah. Belum ada, Pak. Nggak ada, Anissa. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. Kapan-kapan adanya ya. Oke, kalau begitu ya saya akhiri pertemuan kuliah pada pagi hari ini. Ya, tugas kalian tolong kumpulkan Kamis depan. UTS kalian sudah keluar ya, dan kalian cukup bagus ya hasilnya ya. Mudah-mudahan nanti UAS-nya pun juga baik sehingga kalian bisa lulus di semester ini ya. Oke? Amin. Sampai bertemu di minggu depan ya. Jangan lupa tugas kalian ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Pagi. Terima kasih, Pak.